Komentar orang Jepang, Indonesia menambah satu lagi pemain Eropa. Berikut ini komentarnya. YouTuber luar negeri juga menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak view dengan melontarkan lelucon tentang Indonesia. Benar-benar terasa seperti tim klub. Berhubung usianya sudah 28 tahun, apakah berarti ia sudah menyerah di timnas Belanda? Secara pribadi, menurut saya, Thailand, Vietnam, dan Indonesia mempunyai prospek yang bagus dan merupakan perwakilan yang menarik dengan cara mereka masing-masing. Namun saya penasaran apakah mereka akan menghasilkan hasil yang baik atau buruk. Saya bertanya-tanya, apakah ada titik sandungan di suatu tempat seperti Australia yang bermain sepak bola dan sepertinya tidak bisa melaju. Bangga dengan timnas memang bagus, tapi saya merasa belum dewasa jika tidak bisa menghormati wakil negara lain. Menurutku itu ide yang bagus dalam jangka pendek, tapi buruk dalam jangka panjang. Namun, jika tim nasional Indonesia yang dinaturalisasi berpartisipasi di Piala Dunia dan kebetulan menang melawan tim Eropa, popularitas domestik mereka akan tumbuh lebih eksplosif dan saya pikir ini akan mengarah pada perkembangan liga domestik. Akan sangat bagus jika Ajax dan PSV memiliki 11 pemain, namun akan sulit melawan lawan Jepang karena mereka berada di level Sint-Truidens dan PPV. Jika melihat komentar masyarakat Indonesia, mereka mengincar posisi 3 atau 4 di grup. Itu merendahkan. Ketika keadaan memanas, mudah untuk mengatakan bahwa kami akan memenangkan pertandingan lainnya. Kalau juara 3 pasti shock, kalau juara 4 pasti tepuk tangan meriah. Jika dia berhasil mencapai W, saya akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Saya ingin dia melakukan yang terbaik sebagai perwakilan Asia Tenggara. Sepertinya Belanda sedang sekarat. Sejujurnya, tidak ada orang Jepang yang menganggap sepak bola Indonesia menakutkan. Timnas Belanda kuat, namun secara mengejutkan, basis pemainnya sangat sedikit. Anda tidak dapat memenangkan Piala Dunia bahkan jika Anda mengumpulkan pemain yang bahkan tidak mampu melawan tim nasional. Adalah baik bahwa level di Asia meningkat, akan menyenangkan jika mendapat lebih banyak dari Belanda. Jika jumlah pemain naturalisasi ini kita perbanyak, maka kita akan menjadi orang Indonesia yang murni. Dan sepak bola Indonesia akan menjadi kenyataan. Saya tidak merasa seperti saya menyangkal lingkungan itu sendiri. Namun, jika Jepang menang melawan Australia dan Indonesia menang melawan Cina, maka mereka akan menyalip Australia dalam perolehan poin. Di usianya yang sudah 28 tahun, kemungkinan besar turnamen ini akan menjadi terakhir kali. Sampai waktu terbaik berikutnya, Jepang, Indonesia, dan Tiongkok adalah entitas yang melampaui akal sehat. Dengan 10 pertandingan yang kalah, semua hasil imbang, dan tidak ada kekalahan. Masing-masing dari mereka terus maju menuju tujuan mulia mereka. Dalam komentar dari luar negeri, banyak yang mengolok-olok tim naturalisasi Indonesia ini dengan menyebutnya sebagai tim impor atau tim Belanda. Yah, menurutku itu wajar. Terlalu banyak orang Indonesia yang memprovokasi saya di kolom komentar, mohon dimaklumi. Sepertinya aku senang bisa memenangkan ini. Lagi pula mereka ini adalah orang-orang yang tidak lolos ke timnas Belanda dan biasanya tidak ada di Indonesia kan. Saya pikir hal ini tidak akan membantu memperkuat negara kita dengan cara yang berbeda dari Arab Saudi atau Tiongkok. Jika atlet naturalisasi banyak, maka tidak akan ada keinginan untuk mendukung mereka. Atau lebih tepatnya, kita harus berjuang dengan kekosongan bertanya-tanya, apakah ini boleh? Suatu bentuk baru kolonialisme Belanda. Meski jumlah pemain naturalisasi bertambah, kami tetap tidak bisa menang. Saya tidak peduli dengan penampilannya. Saya tidak tahu apakah saya akan diberi slot 8,5 untuk Asia di Piala Dunia berikutnya. Dan saya tidak tahu apakah saya akan berusaha lebih keras untuk itu. Saya tidak keberatan menambahkan lebih banyak lagi, tetapi apa yang terjadi jika semua pertandingan seri? Namun, yang menyedihkan adalah meskipun Anda mengumpulkan tentara sebanyak ini, Anda tetap tidak bisa mendapatkan 3 poin. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terus mengganti label. Ini lebih mudah daripada melatih orang-orang Anda sendiri. Dan menurut saya, Anda harus terus melakukannya. Mungkin garis keturunan Van Dijk mulai dari Jawa, Suriname, hingga Belanda, bukan. 350 tahun.
Hubungannya lebih dalam dari itu. Itulah sejumlah komentar dari orang Jepang soal naturalisasi baru Indonesia. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen.